Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 30 Maret tahun 2025. Saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Breaking Free. Saya Rili, Gembala Sidang. Mari kita awali dengan doa. Bapak Surgawi, kami berterima kasih kepada Engkau untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh membahas bagian daripada kebenaran firman-Mu yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap mendengarkan dan kami membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Galatia pasal yang kelima yang akan kita baca bersama-sama mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya bacakan untuk kita sekalian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya di luar Kristus tidak ada kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang kedua, sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ayat 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat keempat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Yang kelima, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat ke-6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan awali terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi. Gajah kita tahu adalah hewan yang besar yang terdapat di bumi ini. Hidup di darat. Nah, dan salah satu yang terkuat yaitu binatang gajah ini. Namun hanya dibutuhkan tali yang kuat untuk menahannya. Begini cara kerjanya. Saat gajah masih kecil, ia diikat ke pohon besar selama berminggu-minggu. Nah, selama waktu itu, ia akan berusaha keras untuk melepaskan dirinya. Tetapi tali itu menahannya dengan kuat. Akhirnya, anak gajah itu menyerah. Kemudian saat gajah bertumbuh besar dan ia mencapai ukuran dewasa dengan kekuatan yang penuh, ia tidak akan berjuang untuk melepaskan dirinya lagi. Karena begitu ia merasakan perlawanan, adanya resistance melalui tali yang mengikatnya, ia berhenti berjuang untuk melepaskan dirinya. Ia masih percaya bahwa ia ditawan dan tidak dapat melepaskan diri. Nah, setan dapat memainkan tipu daya yang sama pada kita untuk membelenggu kita. Alkitab meyakinkan kita dengan pernyataan sebagai berikut, seperti yang tertera dalam Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada. Kapan? Sekarang, saat kita percaya. Kita telah dibebaskan dari hukum dosa dan maut. Roma 8 yang kedua sambungannya. Namun, iblis masih mencoba membuat kita percaya bahwa kita masih terbelenggu oleh dosa. Padahal Kristus sudah membebaskan kita. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Renungkan apa yang telah Yesus Kristus lakukan untuk kita di kayu salib. Renungkan kebenaran firman Tuhan yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 tadi. Dia mati untuk dosa-dosa kita, sehingga dosa tidak lagi memegang kendali atas kita. Tertulis dalam Roma 8 ayat ketiga. Lanjutannya. Nah,
Dia, Yesus, bangkit dari kematian dan memberi kita Roh Kudus yang berdiam di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita diberdayakan untuk hidup penuh kemenangan di dalam Yesus Kristus karena Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kita. Roma 8 ayat ke-11. Jadi dengan demikian dosa tidak lagi menguasai kita karena Kristus telah mati bagi kita sekali dan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menulis kepada sekelompok orang Kristen di Galatia. Ia bertemu orang-orang di Galatia ini pada saat ia berpergian melewati wilayah mereka. Dan ia mengabarkan Injil tentang Yesus kepada mereka. Tertulis dalam Galatia 1 ayat ke-11. Mereka mendengar dari Paulus bahwa darah Kristus yang tercurah di kayu salib dapat membayar upah dosa mereka yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya. Dengan demikian, semua dosa dan kejahatan mereka yang percaya kepadanya diperhitungkan kepada Yesus Kristus yang membayar upah dosa mereka tersebut. Dan kebenaran Kristus bagi mereka yang percaya kepadanya ini diperhitungkan kepada mereka. Sehingga Allah Bapa tidak lagi melihat dosa dan kejahatan mereka yang percaya kepada Kristus ini. Namun Allah Bapa justru melihat kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada mereka sehingga di dalam Kristus mereka beroleh keselamatan. Mereka percaya tentang hal ini. Tertulis dalam Galatia 1 ayat yang ke-6. Namun kemudian ada sekelompok pemimpin agama Yahudi dari Yerusalem muncul untuk tanda petik melengkapi apa yang Paulus ajarkan kepada mereka. Mereka menambahkan, mereka menambahkan kepada apa yang diajarkan Paulus ini, yaitu keselamatan datang melalui iman, hanya melalui iman, melalui kasih karunia kepada Yesus Kristus. Nah, orang-orang ini mengatakan bahwa percaya kepada Yesus itu baik. Tetapi mereka juga mengatakan bahwa laki-laki harus disunat dan semua orang harus mengikuti hukum Musa, hukum Taurat, agar benar-benar dapat masuk ke dalam keluarga Allah. Galatia 2:4. Tadi dikatakan dalam Roma agar kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita dengan mati di kayu salib untuk membayar upah dosa kita tersebut. Di sini katakannya, oh enggak, sungguh-sungguh merdeka harus disunat dulu. Pengajaran yang salah. Mereka menambahkan terhadap sesuatu yang tidak benar. Mereka mengajarkan bahwa tanpa melakukan hukum Taurat, tidak seorang pun dapat diselamatkan. Sudah barang tentu ini adalah bentuk pengajaran yang menyesatkan. Kenapa? Karena Kristus datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat ini telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Kita tidak perlu melakukan hukum Taurat lagi. Bahkan kita tidak mungkin dapat melakukan hukum Taurat. 10 perintah Allah aja kita langgar setiap hari kok. Nah, karena kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman saja dan bukan melalui perbuatan. Iman itu yang menyelamatkan kita, bukan perbuatan. Paulus telah menghabiskan 2 bab terakhir untuk membangun argumen terhadap ajaran ini. Ia telah menegaskan bahwa ritual dan sakramen hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan siapapun. Hukum Taurat menyingkapkan dosa kita. Hukum Taurat mengingatkan kita bahwa kita adalah law breaker. Kita melanggar hukum. Ya. Dia mengingatkan kita bahwa kita berdosa, kita jahat. Tetapi hukum Taurat tidak dapat menyediakan jalan keluar. Hanya mengingatkan kita bahwa kita melanggar hukum. Itu tertulis dalam Galatia 3 ayat 22-24. Yesus adalah satu-satunya yang pernah menaati hukum Taurat dengan sempurna. Ia datang untuk menggenapi hukum Taurat, seperti yang saya katakan tadi. Dan kemudian ia mati untuk membayar hukuman atas dosa-dosa orang lain. Karena nggak ada satu orang pun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna, kecuali Yesus. Nah, mereka yang terus mengikuti hukum Taurat, agar menjadi benar di hadapan Allah, menjadi artinya masih menjadi budak dosa mereka sendiri karena mereka akan terus melanggar. Tulis Paulus demikian. Demikian penjelasan Paulus, ya. Galatia 4
ayat 8 sampai 9. Mereka yang datang kepada Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus adalah orang yang bebas, dibebaskan, dimerdekakan oleh Yesus Kristus, dibenarkan di dalam Dia. Nah, sekarang Paulus mengulangi pesan itu dengan panggilan untuk menolak dosa dan perbudakan. Ia memberitahu jemaat Galatia dan sebagai perpanjangannya semua orang Kristen termasuk kita yang hidup pada hari ini bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kita harus berdiri teguh, artinya kita harus menjaga kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita. Karena itu Rasul Paulus juga mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu itu. Kita terus-menerus berubah, pembaruan akal budi ini. Ya, kita seharusnya tidak memikul kuk perbudakan itu lagi. Dengan kata lain, orang percaya seharusnya tidak membiarkan siapapun juga untuk memberitahu mereka bahwa mereka harus mengikuti semua aturan dan batasan hukum Taurat agar menjadi benar di hadapan Allah. Yesus telah menggenapi hukum Taurat ini. Kita tidak perlu melakukan hukum Taurat lagi. Tapi kita cukup beriman karena keselamatan itu datang melalui kasih karunia oleh iman kepada Yesus Kristus. Period. We are saved by grace through faith alone. Sola fide. Hanya iman. Galatia 5 ayat yang pertama berkata, ya, ini sebetulnya Galatia 5:1 ini adalah ayat yang sangat penting dalam perjanjian baru. Dan penafsirannya berpusat pada konsep kebebasan di dalam Kristus. Nah, berikut ini mari kita bedah ayat ini menjadi beberapa komponen, menjadi beberapa elemen penting. Supaya kita, yang pertama itu kita lihat, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Artinya di luar Kristus tidak ada kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Nah, ayat ini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah anugerah dari Yesus Kristus. Kemerdekaan bukanlah sesuatu yang diperoleh melalui kepatuhan terhadap hukum Taurat atau ritual keagamaan. Bukan. Tapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Kemerdekaan yang dibahas adalah pembebasan dari kuk perbudakan yang dalam konteks Galatia terutama merujuk pada beban hukum Taurat, hukum Musa sebagai sarana untuk mencapai kebenaran. Menjadi kuk perhambaan karena nggak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat itu kecuali Yesus. Ya. Karena itu berdirilah teguh, komponen keduanya. Berdirilah teguh. Setelah dimerdekakan, kita dipanggil untuk bertindak, berdiri teguh. Yaitu berdiri teguh. Di sini Rasul Paulus mendesak orang percaya untuk mempertahankan kemerdekaan mereka dan tidak melepaskannya. Artinya jangan kembali lagi kepada kuk perbudakan di dalam hukum Taurat. Ia menyiratkan bahwa kemerdekaan ini rentan dan memerlukan kewaspadaan. Komponen berikutnya, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bagian ini memperingatkan agar kita tidak kembali kepada legalisme. Kepercayaan bahwa keselamatan atau kedudukan rohani dicapai melalui kepatuhan terhadap hukum. Itu legalisme. Bukan seperti itu. Kita dibenarkan karena kita beriman kepada Kristus, sehingga dosa dan kejahatan kita diperhitungkan kepada Kristus, dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Sehingga saat Allah Bapa melihat kita, dia tidak lagi melihat dosa dan kejahatan kita, tapi dia justru melihat kebenaran anaknya, Yesus Kristus di dalam kita. Dan oleh karena itu kita diselamatkan. Elemen penting lainnya apa? Kuk perhambaan. Kuk perhambaan di sini melambangkan sifat legalisme yang menindas, yang menurut Paulus bertentangan dengan kasih karunia yang ditawarkan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang mari kita pelajari apa yang sesungguhnya dikatakan oleh Galatia 5 ayat pertama ini. Yang pertama, ayat ini berbicara tentang apa? Kebebasan dari legalisme. Galatia 5 ayat yang pertama ini secara khusus menekankan kebebasan dari hukum Taurat. Kebebasan dari hukum Musa sebagai sarana pembenaran. Paulus berpendapat bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Kristus, bukan melalui perbuatan hukum.
hukum Taurat. Bukan. Tapi melalui iman kepada Kristus. Yang kedua, ayat ini berbicara tentang kebebasan di dalam Kristus. Artinya, ayat ini juga berbicara tentang kebebasan yang lebih luas di dalam Kristus, yaitu kebebasan dari belenggu dosa. Kita tidak terikat lagi, kita tidak terbelenggu lagi, kita tidak dirantai lagi oleh kuasa dosa. Tidak, dibebaskan oleh kematian dan kebangkitan Kristus ini. Nah, kebebasan ini memberdayakan orang percaya untuk menjalani hidup yang dibimbing oleh Roh Kudus. Dan elemen yang ketiga yang dibicarakan dalam ayat ini adalah tentang panggilan untuk bertekun. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita sekalian untuk bertekun dalam kebebasan yang disediakan Kristus, dalam arti untuk tidak kembali ke cara lama dalam mencoba memperoleh keselamatan melalui perbuatan. Karena itu dikatakan, karena itu berdirilah teguh. Ya, tekun, disiplin, konsisten dan persisten dalam mengikuti kebenaran firman yang memerdekakan kita ini. Pada hakikatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Galatia 5 ayat yang pertama ini adalah penegasan yang kuat tentang kuasa Injil yang membebaskan kita. Penafsiran ini mendorong orang percaya untuk memeluk kebebasan mereka di dalam Yesus Kristus dan menolak segala upaya untuk mengembalikan mereka ke dalam keadaan perbudakan legalistik. Jangan sampai itu terjadi. Berdiri teguh kita dan pegang teguh kebebasan yang telah Kristus berikan kepada kita, karena dialah satu-satunya yang telah menggenapi hukum Taurat. Ya. Dalam Galatia 5 ayat 2 sampai 6, Paulus akan menunjukkan konsekuensi mengerikan dari mencoba dibenarkan oleh Allah melalui mengikuti hukum Taurat. Sekarang mari kita lihat apa yang Paulus katakan dalam kitab Galatia 5 ayat yang kedua. Saya bacakan untuk kita sekalian. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Wow, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kamu. Ya, orang-orang Kristen di Galatia mendengarkan guru-guru palsu. Dari dulu guru-guru palsu ini sudah ada. Masalahnya bukan pada guru-guru palsu, masalahnya pada kita yang percaya kepada mereka karena kita gagal melakukan bagian kita, yaitu menyelidiki Alkitab. Ya. Para penganut agama Yahudi ini memberitahu mereka bahwa mereka harus menambahkan pekerjaan hukum Taurat selain daripada hanya iman kepada Yesus agar sungguh-sungguh benar di hadapan Allah. Galatia 2 ayat yang keempat. Padahal tadi Yesus mengatakan agar kita benar-benar dimerdekakan, Kristus telah mati bagi kita. Nggak ada lagi yang perlu kita kerjakan. Jadi menambah perbuatan apapun, seperti yang dikatakan oleh hukum, bersunat dan sebagainya, menyebabkan kasih karunia iman kepada Kristus ini tidak berguna bagi Kristus. Ya, Kristus sama sekali tidak berguna bagi kamu, kata Rasul Paulus. Paulus telah menolak ajaran itu dengan menegaskan bahwa Kristus telah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat, dari hukum Taurat, dengan menebus kita dari perbudakan dosa. Nah, kesepakatan ini telah tercapai. Kita dibenarkan di hadapan Allah oleh karena iman kepada Kristus. Galatia 3 ayat 25 sampai 29. Jika kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali setelah beriman kepada Kristus dengan mengikuti hukum Taurat setelah dibenarkan tadi ya di dalam Kristus, hal ini berarti bahwa kita sama sekali tidak memahami inti kekristenan. Paulus telah berulang kali mengatakan bahwa hal itu sama saja dengan meminta Allah untuk menghakimi kita berdasarkan pekerjaan kita, dan bukan berdasarkan kehidupan dan kematian Kristus yang tanpa dosa telah menggantikan kita. Ya, dihukum bagi kita. Kalau kita melakukan hukum Taurat dengan meninggalkan Kristus, maka kita dihukum berdasarkan hukum Taurat itu. Nah, hal ini membuat kita menjadi budak dosa. Budak dosa kita sendiri yang tidak dapat kita hindari. Kita membayar hukum sendiri karena kita telah menolak Kristus. Ya. Sekarang Paulus mengungkapkan
bahwa hal itu bahkan lebih buruk dari itu. Mencari persetujuan Allah dengan mengikuti hukum Taurat membuat kematian Kristus untuk dosa-dosa kita menjadi tidak berarti. Lebih jauh lagi, Paulus mengatakan bahwa menerima sunat membuat Kristus tidak berguna bagi kita. Ini adalah pernyataan yang mengerikan dan perlu dipahami dengan seksama. Tadi telah kita baca tentang ayat ini. Nah, Paulus tidak mengatakan, saya ulang sekali lagi ya, Paulus tidak mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh disunat. Dia nggak bilang begitu. Atau bahwa orang yang disunat tidak dapat menjadi orang Kristen. Juga dia tidak bilang begitu. Komentar ini secara khusus diberikan dalam konteks kelompok guru-guru palsu, kaum Yudais, yang menekankan bahwa orang Kristen non-Yahudi perlu perlu disunat agar dapat diterima ke dalam keluarga Allah kepada orang-orang Yahudi. Jadi dia mengajarkan orang-orang non-Yahudi, sunat dulu dong supaya kamu benar-benar dapat selamatkan. Padahal pengajaran Kristus tidak seperti itu. Yahudi, non-Yahudi hanya berlaku satu hukum. Beriman kepada Kristus, diselamatkan. That's it. One house, one rule. Nah, orang-orang Galatia ini kemungkinan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka nggak tahu. Mereka juga tidak menyelidiki Alkitab seperti yang dikatakan dalam Acts 17 ayat 11 tentang orang-orang Berean Jews yang adalah fair-minded ini, yang terus-menerus menyelidiki kebenaran Alkitab dengan mencocokkan apakah yang diajarkan Paulus itu sesuai dengan golongan kita. Ini penting. Bagaimanapun, setiap orang Ibrani dalam perjanjian lama disunat. Bahkan Yesus disunat di bawah hukum Taurat. Tetapi sunat bukanlah syarat untuk diselamatkan. Ingat, waktu Yesus disunat masih berlaku di dalam hukum perjanjian lama. Kapan perjanjian lama ditutup? Pada saat Yesus mati. Saat Yesus mati, detik itu dia menghembuskan napas terakhirnya, perjanjian lama ditutup, perjanjian baru dimulai. Nah, maksud Paulus adalah apakah keselamatan hanya kita terima melalui iman kepada Kristus atau keselamatan juga dapat diperoleh melalui sunat dan hukum Taurat? Tidak mungkin keduanya, hanya salah satu. Penambahan perbuatan sunat misalnya dalam bentuk apapun tidak sama dengan Injil keselamatan melalui kasih karunia oleh iman. Roma 11 ayat yang ke-6. Memilih salah satunya berarti menolak yang lain. Memilih sunat dengan tujuan memastikan kita diselamatkan berarti menolak iman kepada Kristus sebagai satu-satunya pembayaran yang sah, yang cukup untuk dosa-dosa kita. Nah, dalam suratnya seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat yang kedua, Rasul Paulus membuat sebuah pernyataan yang kuat, yang menjadi inti argumennya tentang pembenaran hanya oleh iman. Untuk memahami penafsirannya, penting untuk mempertimbangkan konteks surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Untuk itu, mari kita lihat konteksnya seperti yang tertulis dalam Galatia pasal yang kelima ini. Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen non-Yahudi di Galatia yang dibujuk oleh para penganut agama Yunani dengan pengedaran Judaismnya ini untuk mengadopsi adat istiadat Yahudi, khususnya sunat, sebagai hal yang diperlukan untuk keselamatan. Ini ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Paulus menentang ini. Ya, Paulus dengan keras menentang hal ini dengan menyatakan bahwa keselamatan baik bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi dicapai melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui kepatuhan terhadap hukum Taurat, bukan melalui kepatuhan kepada hukum Musa. Nah, mari kita baca sekali lagi apa yang dikatakan Galatia 5 ayat yang kedua ini. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Galatia 5 ayat yang kedua. Jelas itu ya. Jikalau kamu menyunatkan dirimu untuk memperoleh keselamatan, maka kamu dihukum berdasarkan kepercayaanmu kepada hukum Taurat ini. Dan dengan demikian Kristus tidak berguna bagimu. Nggak ada faedahnya, nggak ada bermanfaatnya. Kalau demikian,
bisa diselamatkan melalui hukum Taurat, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Nah, intinya Paulus mengatakan bahwa jika seseorang mengandalkan sunat atau pekerjaan hukum lainnya untuk mendapatkan perkenanan Allah, maka sesungguhnya orang tersebut menolak kecukupan pengorbanan Kristus untuk dapat diselamatkan. Dan hal ini sudah barang tentu sangat bertentangan dengan iman Kristen yang mengatakan bahwa kita diselamatkan hanya melalui iman dan bukan oleh perbuatan karena melakukan hukum Taurat. Bukan, hanya oleh iman. Nah, masalahnya bukanlah sunat itu sendiri pada dasarnya jahat, bukan. Tetapi keyakinan bahwa sunat berkontribusi pada keselamatan, itu yang salah. Itulah yang merupakan masalahnya. Karena sunat pada dasarnya tidak akan pernah dapat membayar upah manusia, upah dosa manusia, yaitu maut. Sunat tidak pernah akan dapat membayar upah dosa manusia, yaitu maut. Yang dapat membayar upah dosa manusia, yaitu maut, adalah kematian Kristus yang darahnya dicurahkan di kayu salib ini. Darah Yesus ini yang dapat membayar upah dosa. Ia mati bagi kita supaya di dalam Dia kita mengalami kehidupan dan dibenarkan. Nah, pertanyaan yang diajukan Paulus dan harus dijawab adalah apakah keselamatan? Sekali lagi, apakah keselamatan hanya dapat diperoleh melalui kasih karunia melalui iman, ataukah keselamatan dapat juga diperoleh melalui perbuatan menurut hukum Taurat? Tidak mungkin keduanya. Hanya salah satu, yaitu apakah keselamatan diperoleh melalui kasih karunia melalui iman saja, atau keselamatan juga dapat diperoleh melalui melakukan hukum Taurat. Jika hukum Taurat dapat menyelamatkan, seperti saya katakan tadi, percumalah Kristus mati di kayu salib. Jadi yang benar adalah bahwa keselamatan diperoleh hanya melalui kasih karunia, melalui iman kepada Yesus Kristus saja. Nah, mencoba menambahkan perbuatan pada iman secara efektif membatalkan kasih karunia Kristus ini. Galatia 5 ayat kedua tadi. Pada dasarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mencari pembenaran melalui hukum Taurat berarti menolak konsep bahwa pengorbanan Yesus saja sudah cukup untuk keselamatan. Keselamatan hanya oleh iman. Ayat ini menekankan doktrin sola fide, iman saja. Ayat ini menyoroti bahwa keselamatan adalah anugerah kasih karunia Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus dan tidak diperoleh melalui usaha manusia. Sama sekali tidak. Kristus yang telah melakukan segala-galanya ini bagi kita. Dia yang menggenapi hukum Taurat. Dia yang mati untuk membayar upah dosa dan segala kejahatan kita ini. Dan di dalam Dia kita dibenarkan. Paulus menekankan bahwa pengorbanan Kristus sudah lengkap dan cukup untuk keselamatan dan tidak ada sesuatu dalam bentuk apapun yang perlu ditambahkan. Nah, menambahkan perbuatan manusia dalam bentuk apapun ke dalamnya akan mengurangi nilainya dan bahkan membatalkan kasih karunia Yesus Kristus. Galatia 5 ayat 2 mengajarkan tadi kepada kita. Ya, kematian Yesus menjadi tidak bermanfaat bagi kita kalau kita melakukan perbuatan hukum untuk mendapatkan keselamatan. Ya. Ayat ini pada saat yang sama juga berfungsi sebagai peringatan terhadap legalisme, yaitu keyakinan bahwa seseorang dapat memperoleh atau mempertahankan keselamatan melalui kepatuhan terhadap hukum Taurat atau ritual agama. Sama sekali tidak. Singkatnya, Galatia 5 ayat kedua merupakan penegasan yang kuat tentang Injil kasih karunia. Ayat ini menggarisbawahi bahwa keselamatan adalah anugerah cuma-cuma dari Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus dan tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia dalam bentuk apapun juga. Sesuai topik hari ini tentang breaking free, mari kita pelajari lebih lanjut dari Roma 8 ayat 1 sampai 2 yang berkata, demikianlah, garis bawahi atau lingkari perkataan demikianlah. Demikian ini nanti kita pelajari sebagai kata penghubung antara pasal 7 dan pasal 8. Karena perkataan demikian ini dimulai pada ayat pertama dari pasal yang ke-8.
Sekarang saya baca sekali lagi. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat pertama. Ayat kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saat ini mari kita lihat komponen-komponen penting yang tercantum dalam Roma 8 ayat pertama ini. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat ini mendeklarasikan keadaan bebas dari penghakiman bagi mereka yang telah menaruh iman mereka kepada Yesus Kristus. Detik di mana seseorang bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus, pada detik itu juga upah dosa mereka yaitu maut diperhitungkan kepada Kristus dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada mereka. Di sini secara jelas kita melihat bahwa manusia tidak melakukan sesuatu apapun untuk dapat diselamatkan. Semuanya terjadi karena kasih karunia Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah, elemen penting berikutnya adalah sekarang tidak ada penghukuman. Sekarang saat kita masih hidup, saat kita menerima Kristus tidak ada penghukuman. Ya nanti juga nggak ada. Nah, perkataan ini menandakan bahwa Allah tidak lagi melihat seorang percaya bersalah atas dosa-dosa mereka. Penekanan pada kata sekarang berarti bahwa saat seorang menerima Yesus Kristus dan beriman kepadanya, yaitu pada saat ia masih hidup. Jika pada saat ia masih hidup, upah dosanya sudah tidak diperhitungkan lagi kepadanya, tapi kepada Kristus, maka pada saat ia mengembuskan nafas terakhirnya pun, ia tidak akan menanggung penghukuman itu lagi. Karena Yesus sudah dihukum baginya saat ia beriman kepada Kristus itu. Detik dia beriman kepada Kristus itu. Nah, inilah inti dari topik khotbah hari ini, breaking free. Ini adalah konsep inti pembenaran melalui iman. Nah, elemen penting lainnya adalah di dalam Kristus Yesus. Bukan di dalam nama lain. Di dalam Kristus Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus Kristus, kata Alkitab. Nah, sekarang di dalam Yesus Kristus ini, di dalam Kristus Yesus. Bukan di dalam nama lain. Itu adalah, kalimat ini adalah frasa kunci. Ini menggambarkan persatuan rohani dengan Kristus, di mana orang percaya dilihat oleh Allah sebagai orang yang ada di dalam Yesus Kristus ini. Menjadi satu kesatuan. Kata demikianlah, ingat tadi pada Roma 8 ayat 1 dimulai dengan perkataan demikianlah. Ya. Menghubungkan pernyataan ini dengan pasal sebelumnya. Pasal yang mana? Ya sebelum 8 ya pasal 7. Roma 7 yang menggambarkan pergumulan melawan dosa dalam pasal 7. Nah, Roma 8 ayat 1 menyediakan solusi untuk apa? Untuk pergumulan itu. Karena dikatakan tadi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini menggambarkan solusi yang terdapat pergumulan tentang dosa di pasal yang ke-7. Dia katakan, sekarang nggak ada lagi. Karena Kristus telah menebus kita yang berdosa. Kita yang jahat dengan membayar upah dosa kita tersebut. Ya. Jadi Roma 8 ayat 1 menyediakan solusi untuk pergumulan itu. Nah, kata demikianlah ini menjadi penghubung antara pasal 7 dengan pasal 8. Hal-hal lain yang dapat kita pelajari dari Roma 8 ayat 1 ini apa? Pembenaran. Hal lainnya adalah satu, pembenaran. Ayat ini menekankan bahwa kebebasan dari penghukuman adalah anugerah yang diterima melalui iman kepada Kristus, bukan melalui perbuatan atau jasa manusia. Bukan karena kebenaran kita, tapi kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Pembenaran. Ya. Allah memperhitungkan kebenaran Yesus sebagai milik orang percaya, sebagai milik orang yang beriman kepada Kristus, sehingga mereka terlihat benar di hadapannya. Sedangkan upah dosa mereka diperhitungkan kepada Yesus Kristus yang membayarnya dengan darahnya di kayu salib. Nah, yang kedua, persatuan dengan Kristus. Berarti berada di dalam Kristus, menjadi satu dengan Kristus. Hal ini menandakan hubungan rohani yang dalam.
Hal ini menyiratkan bahwa orang percaya ikut ambil bagian dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Satu paket, ya, kehidupan, kematian, kebangkitan. Sangat penting untuk memahami ayat ini dalam konteks seluruh kitab Roma, khususnya Roma 7. Roma 7 menggambarkan konflik batin antara keinginan untuk berbuat baik dan kenyataan dosa. Paulus menjelaskan dalam kitab Korintus, apa yang baik yang ingin aku lakukan tidak aku lakukan, tapi yang jahat yang tidak ingin aku lakukan justru itu yang aku lakukan. Manusia celaka aku. Siapa yang dapat membebaskan aku dari tubuh yang fana ini? Kemudian dia jawab sendiri, Yesus Kristus. Ya. Roma 8 ayat 1 adalah jawaban atas seruan putus asa yang ditemukan di akhir Roma 7. Intinya, Roma 8 ayat 1 menawarkan pesan harapan dan kepastian yang menyatakan bahwa orang percaya kepada Yesus Kristus terbebas dari rasa bersalah dan hukuman dosa. Enggak lagi. Karena sudah dibayarkan. Yesus sudah mati bagi kita, menggantikan kita. Harusnya kita yang mati karena kita jahat, karena dosa kita. Tapi ia menggantikan kita. Semua yang telah kita pelajari sampai di sini akan terlihat lebih jelas lagi saat kita mengupas Roma 8 ayat yang kedua yang berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, kita pelajari ini. Very interesting. Roma 8 ayat 2 adalah ayat yang kuat yang berbicara tentang kebebasan yang dimiliki orang percaya di dalam Kristus. Ayat ini pada dasarnya menyatakan bahwa melalui Yesus Kristus, Roh yang memberi hidup membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. Ini berarti bahwa kuasa Roh Kudus yang membawa kehidupan, Rohlah yang memberi kehidupan dikatakan, mengalahkan kuasa dosa yang menuntun kepada kematian. Roh yang memberi kehidupan itu mengalahkan kuasa dosa dan kuasa dosa yang menuntun kita kepada kematian. Roh yang memberikan kehidupan. Nah, Roh yang memberi hidup artinya apa? Artinya bagian ini merujuk kepada kuasa Roh Kudus yang kuat yang memberi kehidupan. Ini berarti bukan hukum Musa, tetapi suatu asas atau kuasa yang mengatur kehidupan orang-orang yang ada di dalam Kristus melalui Roh yang Kudus. Ayat ini menjelaskan adanya sebuah realitas baru, yaitu cara hidup baru yang diberdayakan oleh Allah melalui Roh-Nya yang Kudus. Sedangkan hukum dosa dan maut menggambarkan kecenderungan alami manusia terhadap dosa. Maka dikatakan Paulus, apa yang baik, yang benar, yang ingin aku lakukan, tidak aku lakukan. Apa yang jahat dan buruk yang tidak ingin aku lakukan, justru itu aku lakukan. Manusia celaka aku. Siapa yang dapat membebaskan aku dari tubuh yang fana ini? Ya jawab, Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang Kudus ini. Ya. Jadi sedangkan hukum dosa dan maut menggambarkan kecenderungan alami manusia terhadap dosa yang mengakibatkan kematian rohani dan akhirnya kematian fisik. Ini adalah asas bahwa dosa memegang kuasa atas kehidupan manusia yang mengarah kepada penghukuman. Komponen penting lainnya adalah telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Frasa ini menekankan bahwa kemerdekaan ini hanya ditemukan dalam hubungan dengan Yesus. Jadi, melalui iman kepada Kristus, orang percaya dipindahkan dari wilayah dosa dan kematian ke wilayah kehidupan dalam roh. Dengan demikian, Roma 8 ayat yang kedua menyingkapkan bahwa orang percaya tidak lagi terikat oleh kuasa dosa dan kematian. Tidak lagi. Roh Kudus memberi mereka kuasa untuk menjalani hidup baru, bebas dari kutukan yang ditimbulkan oleh dosa. Penting bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memahami bahwa kata hukum yang digunakan dalam ayat ini digunakan untuk mengungkapkan prinsip bagaimana hukum berfungsi. Sama seperti gravitasi adalah hukum. Apa yang kita lemparkan ke atas jatuh ke bawah. Nah, demikian pula kerja roh dan kerja dosa. Roh memberi kehidupan, mengalahkan hukum dosa dan hukum maut. Mengalahkan hukum dosa dan kematian ini. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus sudah barang tentu. Artinya hukum roh
bagi mereka yang berada dalam Kristus memberikan kehidupan, ya, yaitu bagi segenap mereka yang berada dalam Kristus. Dan ini berfungsi sepenuhnya dengan mengalahkan hukum dosa yang membawa kematian. Ya, sekali lagi, Roh memberi kehidupan mengalahkan hukum dosa dan kematian bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Artinya hukum Roh yang memberikan kehidupan bagi mereka yang berada dalam Kristus berfungsi sepenuhnya dengan mengalahkan hukum dosa yang membawa kematian. Kesimpulan saya pada pembelajaran pagi hari ini adalah pada hakikatnya hukum Roh menawarkan pesan harapan dan pembebasan yang menyoroti kuasa transformatif Roh Kudus dalam kehidupan mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Breaking free in Christ memberikan pengertian bahwa kuasa dosa yang membelenggu kita diputuskan oleh kematian Kristus yang membayar upah dosa kita, sehingga kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita yang percaya kepadanya, memberikan kita kehidupan kekal bersamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah diajarkan kepada kami, yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan, angkat kedua tangan kita dan buka pintu hati kita lebar-lebar, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Dia berkati saat engkau masuk. Dia berkati saat engkau keluar. Dia berkati bakulmu. Dia berkati tempat adonanmu. Dia berkati kandunganmu. Dia berkati kesehatanmu. Dia berkati rumah tanggamu. Dia berkati anak cucumu. Dia berkati kesehatanmu. Dia berkati pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil sehingga namanya dipermuliakan. Dan biarlah pagi hari ini kita dapat membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua jemaat yang menerima berkat Tuhan bersama-sama berkata, amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon diri, Shalom.